Pemirsa, satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya pagi tadi. Polisi menduga keempatnya merupakan korban pembunuhan. Satu keluarga yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 anak-anak ditemukan meninggal dunia di Padepokan Seni Ongkojoyo, Desa Turus Gede, Kecamatan Kota Rembang. Satu di antara 4 orang yang meninggal adalah pemilik Padepokan, Anom Subekti. Sementara korban lainnya merupakan istri, anak, dan cucu Subekti. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Anom beserta anak dan cucunya ditemukan dalam kamar yang sama, sementara jasad istrinya di kamar berbeda. Polisi menemukan luka lebam di tubuh dan kepala jasad korban yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Jenazah keempat korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rembang untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih berupaya menyelidiki motif terbunuhnya korban. Polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya barang yang hilang akibat perampokan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait tewasnya satu keluarga sudah bergabung bersama kami AKBP Kurniawan Tandirongre, Kapolres Rembang. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Mas. Bisa dijelaskan kepada kami apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Baik, jadi berawal dari adanya laporan dari masyarakat ke Polres Rembang, yaitu kurang lebih pukul 07.00, yang mana masyarakat menyampaikan bahwa adanya temuan jenazah sebanyak 4 jenazah di dalam rumah salah satu warga di desa Turus Gede. Kemudian berawal dari laporan tersebut, kami dari Polres Rembang mendatangi TKP, kemudian melaksanakan olah TKP. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada 4 jenazah yang ditemukan. Jenazah tersebut merupakan satu keluarga yang mana terdiri dari bapak, ibu, kemudian anak, dan 1 orang cucu. Kemudian setelah kita melakukan olah TKP awal, ditemukan di tubuh 4 jenazah yaitu adanya tanda-tanda kekerasan, yang mana kekerasan ini diduga dengan menggunakan benda tumpul yang ditandai dengan adanya bercak-bercak darah di wajah, hidung, mulut daripada keempat jenazah tersebut. Ya. Sudahkah polisi mengendu siapa pelakunya, Pak? Untuk sampai saat ini kita masih dalam penyelidikan. Kita dibantu dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, dalam hal ini Inafis serta tim Resmob bersama dengan Reskrim Polres Rembang sudah melakukan penyelidikan. Semoga dalam beberapa waktu ke depan ini kita bisa menemukan pelaku daripada pembunuhan tersebut. Ada indikasi terjadi perampokan, Pak? Untuk sementara, kalau motif perampokan dari olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kehilangan barang, namun kita menduga saat ini yaitu adanya dendam yang dilakukan oleh tersangka terkait dengan sesuatu hal yang mana mengakibatkan korban satu keluarga ini dilakukan pembunuhan. Artinya polisi sudah mengantongi beberapa nama yang berpotensi menjadi tersangka, Pak? Untuk nama-nama yang berpotensi sebagai tersangka kita masih tahap penyelidikan, tapi sudah ada beberapa saksi yang kita periksa. Kemudian dari saksi-saksi ini kita kembangkan penyelidikan, semoga beberapa waktu ke depan ada bukti yang kuat yang bisa mengarah ke tersangka. Dari keterangan saksi-saksi sejauh ini, apakah ada suara atau orang yang mencurigakan pada malam sebelum jasad keempat anggota keluarga ini ditemukan? Nah, kalau dari keterangan saksi mengatakan ada 4 saksi yang kita periksa. Yang pertama yaitu pembantu rumah tangga, yang mana pembantu rumah tangga ini tidak menetap tetapi datang harian di pagi hari. Kemudian yang kedua yaitu Ibu RT, yang mana Ibu RT ini dalam memberikan keterangan bahwa di sekitar jam 12 malam
adanya beberapa kendaraan lalu lalang yang tidak biasanya. Dari keterangan saksi inilah kita melakukan penyelidikan, pengembangan daripada kejadian kasus. Ya, dari olah TKP dan barang bukti yang sudah dikantongi oleh penyidik, apakah kasus pembunuhan ini dilakukan oleh seorang diri atau berkelompok, Pak? Untuk sementara kita menduga pelaku lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang ya, Pak? Sementara, ya, untuk dugaan sementara. Karena dari olah TKP kami menyimpulkan pelaku lebih dari satu orang. Apakah sejauh ini ada tanda-tanda atau barang milik pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian? Di TKP, untuk TKP awal, kemudian kita lanjut lagi. Untuk saat ini tidak ditemukan tanda-tanda daripada pelaku di TKP, namun ada jejak-jejak kaki, kemudian bercak darah, itu kemudian ada baju kaos dan ada handphone tapi milik korban, dalam hal ini anak, yang kami lagi lanjutkan penyelidikannya. Oke, tadi disebutkan polisi mensinyalir ada dugaan motif dendam di balik ini semua. Bisa dijelaskan kepada kami profil sekeluarga yang tewas, Pak, sehingga ada alasan, ada dugaan polisi bahwa ini dilakukan dengan motif dendam? Ini dugaan sementara, jadi dugaan sementara karena pembunuhan ini dilakukan terhadap 4 korban, yang mana korban ini adalah anak, istri, suami, dan cucu dalam satu keluarga. Sehingga kami menyimpulkan ada dendam, sehingga pelaku bisa rela untuk menghabisi nyawa daripada 4 korban tersebut. Kemudian kalau dilihat dari korban, yaitu korban adalah seorang dalang. Mungkin banyak berinteraksi ataupun bergaul dengan sesama masyarakat. Itu kesimpulan awal daripada olah TKP kami. Apakah korban yang merupakan dalang ini bisa dikatakan cukup terkenal, Pak, di wilayah Rembang dan sekitarnya? Untuk di wilayah Rembang cukup dikenal dalang tersebut karena biasa tampil di beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat. Oke, terakhir ini Pak, kira-kira rilis tersangka dalam beberapa jam kah atau dalam beberapa hari lagi kita tunggu, Pak? Nanti akan kami informasikan. Yang jelas saat ini semua jajaran dari Reskrim Polres Rembang bekerja sama dengan dibantu oleh jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Kita sudah melakukan penyelidikan dan semoga dalam waktu ke depan kita bisa mendapatkan hasil daripada penyelidikan. AKBP Kurniawan Tandirongre, Kapolres Rembang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di AINI Sore. Pemirsa, hanya karena tidak dibelikan sepatu baru, seorang suami gelap mata dan membunuh istrinya. Pelaku menyerahkan diri ke Polresta Barelang Batam, Kepulauan Riau beberapa saat setelah pembunuhan. Wanita muda warga Kafling Pandawa Batam Kepulauan Riau ini histeris menyaksikan saudaranya Nurvita Sari tidak lagi bernyawa. Jasad Nurvita ditemukan tertelungkup di belakang rumahnya dengan wajah terendam air. Kematian wanita muda ini sontak membuat warga sekitar terkejut. Pasalnya, Nurvita yang tinggal bersama suaminya itu dikenal hidup harmonis. Polisi yang datang setelah mendapat laporan dari suami korban menjalani olah tempat kejadian perkara dan membawa sejumlah barang bukti terkait kematian korban. Informasi yang pertama kita dapat yaitu dari si tersangka sendiri menyerahkan diri tadi ke kantor, kemudian kita melakukan cek TKP dan olah TKP dan betul bahwa di situ ada peristiwa diduga permasalahan rumah tangga. Ekonomi ya? Masalah ekonomi, cekcok rumah tangga. Supriyadi menyerahkan diri ke Polresta Barelang beberapa saat usai perbuatan kejinya. Pria 28 tahun ini mengaku gelap mata saat permintaannya dibelikan sepatu baru ditolak wanita yang telah dinikahinya selama 10 tahun. Sehari sebelumnya, pasangan muda ini terlibat cekcok mulut. Pelaku bersikeras sepatunya yang selama ini digunakan untuk bekerja sudah tidak layak pakai. Namun Nurvita tak bergeming.
menurut korban ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Pertengkaran ini berlanjut keesokan harinya. Pelaku yang mengaku sakit hati dengan perkataan istrinya menjadi kalap. Nurvita dicekik dan dibenamkan ke dalam air. Udah terlalu gitu Bu, nyakitin hati saya. Kenapa? Seperti apa dia menyakitimu? Emang dari semalam kami ribut. Kebetulan saya ada kerjaan. Terus saya minta uang mau beli sepatu, beli baju buat kerja kan. Nggak dikasih semalam itu. Meski menyesali perbuatannya, Nur Hadi kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam pasal pembunuhan dengan hukuman maksimal seumur hidup. Perbuatan keji juga dilakukan seorang suami di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bertengkar dengan istrinya karena membawa pulang perempuan selingkuhan, pelaku membakar sang istri hingga mengalami luka bakar 65%. Video suami yang membakar istrinya di Kecamatan Percut Saituan, Deli Serdang, Sumatera Utara ini viral di media sosial. Para tetangga berusaha memadamkan api yang berkobar di dalam rumah. Perbuatan keji ini dilakukan pelaku karena kesal, lantaran sang istri marah melihat pelaku membawa perempuan lain ke rumahnya. Pertengkaran tersebut didengar tetangga keduanya yang tinggal di Jalan Makmur Pasar 7, Desa Sambirejo. Nanda pun ditangkap saat bersembunyi tak jauh dari rumahnya usai pembakaran yang dilakukannya. Kaki pelaku ditembak karena berusaha melawan. Belilah pertalite. Tinggi dia, suruhlah anak-anak beli pertalite, datangi ke rumah kontrakan. Aku ajak juga pulang, gitu juga, nggak mau juga, dia nggak mau juga. Terakhir lagi duduk dah, awak siramkan. Sementara Rani Anggraini yang dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar 65% telah menjalani operasi. Menurut orang tua korban, selama 4 tahun menikah, anaknya sering mendapat perlakuan kasar suaminya. Sebab udah berulang kali dia pukuli anak saya, siksa anak saya. Sering ribut, istilahnya sama cemburu-cemburuan. Tapi anak saya nggak pernah selingkuh, anak saya di rumah kerja. Suaminya aja yang istilahnya sama perempuan-perempuan. Tapi anak saya nggak marah, anak saya tabah gitu kan. Bahkan waktu pembakaran itu perempuannya ada, selingkuhan suaminya datang ke situ. Saat ini Nanda masih menjalani pemeriksaan terkait perbuatan keji terhadap istrinya. Sementara di Bungo, Jambi, seorang suami menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku marah dan kecewa, istri yang sudah memberikannya 2 anak ingin menikah dengan lelaki lain. Muhammad Ali tidak berkutik saat digelandang ke Polres Bungo usai ditangkap saat bersembunyi di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Pria 32 tahun ini merupakan pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Di hadapan polisi, pelaku mengaku pembunuhan ini berawal saat dirinya terlibat cekcok dengan istrinya. Pelaku kecewa dan marah saat korban mengutarakan keinginan untuk menikah lagi dengan pria lain. Pelaku yang gelap mata lalu menganiaya korban dengan brutal hingga tidak sadarkan diri dan akhirnya meregang nyawa. Usai menghabisi istrinya, pelaku kabur menggunakan sepeda motor dan bersembunyi di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat hingga akhirnya diciduk polisi. Pelaku cemburu kepada istrinya karena istrinya dilamar oleh seseorang yang orang itu tidak tahu bahwa istrinya sudah memiliki suami. Apa benar untuk pelaku Pak menjerat leher korban ya, istri Pak? Untuk pelaku menjerat leher korban dengan menggunakan tali. Jasad korban ditemukan di kamar rumahnya dengan kondisi banyak luka dan jeratan tali di leher. Atas perbuatan kejinya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bungo dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Cinta terlarang membuat seorang suami di Demak, Jawa Tengah membunuh istrinya. Selain karena korban mengaku berselingkuh, pelaku juga kesal sang istri tidak lagi melayaninya selama 2 bulan. Tega membunuh istrinya sendiri, Zaini, warga desa Mijen, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah berakhir di kantor polisi. Tersangka membunuh istrinya dengan pisau dan palu.
Tersangka mengaku kesal hingga gelap mata karena korban sudah 2 bulan tidak mau melayani kebutuhan biologisnya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini semakin memuncak setelah korban mengaku berselingkuh dengan lelaki lain kepada suaminya. Pelaku yang sudah 2 bulan tidak dilayani oleh korban pun marah dan menunggu korban tertidur pulas. Suami kemudian menganiaya istrinya di kamar hingga tewas dengan pisau dan palu yang diambil pelaku dari dapur. Tidak memperhatikan suami. Saya tidur aja sendiri tiap hari. Sudah ada 2 bulan. 2 bulan tidur sendiri terus. Istri tidur di depan, saya tidur di belakang. Usai membunuh korban, tersangka sempat berusaha kabur. Namun warga yang curiga melihat gerak-gerik pelaku segera menangkap dan menyerahkannya kepada polisi. Saat pemeriksaan awal, pelaku berbelit-belit, tidak mengakui aksi kejamnya. Namun setelah disodorkan bukti yang ada, pelaku akhirnya mengakui perbuatan kejamnya. Tersangka akhirnya dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Seorang warga desa Saneo, Kabupaten Dompu yang mencari pohon porang dengan adiknya meregang nyawa akibat terjatuh dari jurang setinggi 30 meter. Korban baru bisa dievakuasi 2 jam kemudian lantaran lokasi jatuhnya korban di bukit yang curam. Inilah suasana saat evakuasi jenazah Fernando yang jatuh di tebing Sotambajara, Desa Saneo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa naas terjadi saat korban bersama adiknya mencari pohon porang yang ada di dekat lokasi wisata Sori Panca. Diduga licin saat mengambil pohon porang di tebing, korban terjatuh dan terkena batu dari tebing setinggi 30 meter. Korban tewas di tempat. Sejumlah warga yang mengetahui korban sudah meninggal akhirnya mengevakuasi korban dari dalam jurang. Evakuasi berlangsung dramatis karena lokasi jatuhnya korban di bukit yang curam. Keterangan yang kami peroleh itu murni kecelakaan. Mengingat posisi tebing tempat pencarian tersebut sangat curam dengan ketinggian yang lumayan. Jadi apabila terjatuh dari tempat tersebut, ya kemungkinan besar bisa mengakibatkan meninggal dunia. Istri korban histeris. Korban dimakamkan di pemakaman umum Desa Saneo. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan. Polisi menetapkan penyelenggara pertandingan futsal yang menimbulkan kerumunan dan viral di media sosial sebagai tersangka. Kasus tersebut juga diduga melibatkan oknum polisi yang juga telah diperiksa Propam. BT, penyelenggara pertandingan futsal di Gedung Dispora, Sumatera Utara resmi berstatus sebagai tersangka setelah diperiksa selama 24 jam di Gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Tersangka juga dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat-surat setelah tersangka terbukti sengaja memalsukan tanda tangan dan mencatut nama polisi untuk mendapatkan izin penggunaan gedung olahraga. Pada saat mengajukan ke Dinas Pora, yang bersangkutan belum melengkapi persyaratan-persyaratan, yaitu diantaranya adalah surat izin daripada aparat yang berwenang, kemudian surat rekomendasi dari Satgas COVID-19. Kasus ini merupakan buntut dari turnamen futsal antara Polsek Medan Kota melawan tim Al-Washiliyah. Pertandingan ini menimbulkan kerumunan penonton dan banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Akibat kasus ini, 2 pejabat kepolisian dicopot dari jabatannya, yaitu Kapolsek Percut Seituan AKP Riki Peatmaja karena lalai dan Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Ainul Yakin karena ikut dalam kegiatan ini. Gudang penyimpanan BBM ilegal di Cianjur, Jawa Barat terbakar. Kami kembali untuk Anda saat lagi.